Perang kembali mengguncang Timur Tengah. Iran dan Israel saling serang. Dunia mulai panik. Dan Indonesia, apakah kita aman? Ternyata tidak sepenuhnya. Dampaknya bisa terasa di dompet kamu. Konflik antara Iran dan Israel bukan konflik biasa. Dua negara kuat ini terlibat dalam perseteruan militer yang berisiko menyeret negara lain. Israel dikenal sebagai sekutu utama AS. Iran punya pengaruh kuat di Timur Tengah. Ketika perang pecah, semua negara mulai waspada, termasuk Indonesia. Salah satu dampak langsung dari konflik ini adalah kenaikan harga minyak dunia. Kenapa? Karena wilayah konflik dekat dengan jalur distribusi minyak global, termasuk Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia lewat setiap hari. Kalau jalur itu terganggu, harga minyak langsung melambung. Dan Indonesia, walau kita punya produksi sendiri, kita masih impor minyak. Artinya, kalau harga minyak dunia naik, harga BBM bisa ikut naik. Dan itu bisa picu inflasi dari biaya transportasi, bahan pokok, hingga listrik. Dampak lainnya terasa di pasar keuangan. Ketika perang terjadi, investor global cenderung tarik uang dari negara berkembang. Rupiah bisa melemah terhadap dolar. Investor asing keluar dari pasar modal, bursa Indonesia bisa merah. Kalau rupiah melemah, impor jadi lebih mahal. Barang-barang dari luar negeri naik harga, termasuk gadget, bahan baku industri, dan bahkan bahan makanan. Kebijakan moneter AS. Kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Kebijakan moneter AS. Kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve cenderung menguatkan dolar AS, yang secara langsung mempengaruhi nilai tukar rupiah. Krisis ekonomi global. Misalnya, tidak stabilan di Eropa atau perang dagang AS-Cina dapat menyebabkan investor mengalihkan investasi mereka ke aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS, yang menekan mata uang negara berkembang. Faktor internal cenderung menguatkan dolar AS, yang secara langsung mempengaruhi nilai tukar rupiah. Krisis ekonomi global, misalnya, tidak stabilan di Eropa atau perang dagang AS-Cina dapat menyebabkan investor mengalihkan investasi mereka ke aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS, yang menekan mata uang negara berkembang. Efek domino lain dari perang ini, harga pangan bisa terganggu. Kenapa? Karena banyak bahan pangan dan pupuk masih bergantung pada perdagangan global. Jika jalur logistik terganggu, atau biaya impor meningkat, maka harga bahan pokok bisa naik, terutama beras, gula, minyak goreng, hingga bahan baku pakan ternak. Harga minyak naik bikin subsidi BBM dari pemerintah juga ikut naik. Akibatnya, pengeluaran negara bisa lebih besar dari rencana awal. Kalau subsidi makin besar, dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan bisa dikurangi. Pemerintah harus menyesuaikan ulang anggaran agar tetap seimbang. Ini bisa berdampak ke layanan publik yang biasa dinikmati masyarakat. Meningginya harga minyak mentah berisiko mengerek biaya subsidi bahan bakar yang harus ditanggung negara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah biasanya akan mengintervensi lewat subsidi BBM, cadangan pangan, atau pengendalian harga. Tapi sebagai masyarakat, kita juga perlu siap, bijak kelola uang, kurangi konsumsi berlebihan, dan mulai pahami cara kerja ekonomi global. Karena meskipun perang terjadi jauh di sana, dampaknya bisa sangat dekat dengan kehidupan kita. Perang Iran dan Israel mungkin tak langsung menyentuh tanah Indonesia, tapi efek ekonominya sangat nyata. Yuk, tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan terus cari informasi terpercaya. Karena sadar adalah langkah pertama untuk bertahan. Jangan lupa subscribe untuk update fakta dan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.